Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da amma ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mata kuliah fikih, yang mana hari ini kita membahas tentang kaifiyat tayamum dan etika istinja. Untuk Rabu depan ini mulai diskusi kelompok. Jadi setelah selesai materi kita bagi kelompok, ya. Jadi mulai minggu depan itu sudah diskusi kelompok. Semua kelompoknya berjumlah 7 kelompok, masing-masing 3 orang. Masing-masing kelompoknya itu 3 orang. Kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita absen dulu. Agus Salim. Agus Salim, ada? Ahmad Saidina. Hadir, Pak. Ya. Bahran. Bahran, ada Bahran? Hadir, Pak. Siapa? Bahran. Belok kiri ke arah kubur. Baharul Ilmi. Siapa? Hadir, Pak. Dina Rusdiana. Nadiroh, Pak. Edi Prayogi. Ada. Habibah. Hadir, Pak. Hanafi. Ada, Pak. Maulida. Hadir, Pak. Nurul Huda. Hadir, Pak. Rizky Adinda Syabina. Hadir, Pak. Sarimah. Hadiroh, Pak. Fatimah Salma. Hadir, Pak. Masa ini kamera aku nih? Laila. Hadir, Pak. Muhammad Firdaus. Hadir, Pak. Muhammad Fauzan. Muhammad Janawi. Trias. Hadir, Pak. Nisa Kirani. Hadir, Pak. Siti Nur An-Nisa.
Hadir, Pak. Jauh dulu, Bapak. Iya, Pak. Teman-teman nih. Jangan dong. Ya. Budiati. Hadir, Pak. Tadi siapa? Ahmad Saidina ada? Ada, Pak. Hadir. Muhammad Fauzan. Muhammad Fauzan. Tidak, Pak. Belum ada nih. Janawi. Belum. Belum ada, Pak. Tentang tayamum. Tentang tayamum. Ini adalah pengertian tayamum. Tayamum dari segi bahasa itu adalah al-qasdu, yaitu tujuan. Sedangkan dari segi istilah adalah sampainya tanah atau debu ke muka atau wajah dan dua tangan dengan niat tertentu. Itu adalah tayamum. Hukum bertayamum itu ada 4 hukumnya. Yang pertama itu wajib. Yang pertama adalah wajib apabila orang tersebut takut binasa kalau memakai air. Takut binasa kalau dia memakai air itu, menggunakan air itu. Itu wajib bertayamum orang tersebut. Yang kedua adalah mubah. Adalah orang yang mampu berwudu dan juga mampu memakai air, bisa memakai air dan membelinya, tetapi harganya mahal. Tidak seperti biasa harganya. Itu adalah mubah atau boleh tersebut bertayamum. Dikarenakan air itu tidak banyak dan harus membelinya. Sedangkan orang yang menjual itu mahal air tersebut dari harga pasaran. Itu adalah boleh bertayamum orang tersebut. Kalaunya banyak airnya tidak jadi masalah, tidak boleh kita bertayamum. Yang ketiga adalah makruh bertayamum, yaitu orang yang mengulangi tayamumnya. Sudah bertayamum lagi, itu makruh. Yang keempat, haram tapi sah tayamumnya,
itu orang yang bertayamum dengan tanah curian atau debunya itu di tempat orang lain, di tempat tanah orang lain misalkan. Itu haram tapi sah. Terus lagi haram tapi tidak sah, yaitu orang yang masih mempunyai air yang banyak. Itu haram dan tidak sah. Seperti kita sekarang, kita sehat, tidak sakit, air ada, kita bertayamum, itu haram dan tidak sah tayamumnya. Itu ada 4. Wajib, mubah, makruh, dan haram. Tidak ada sunat. Tidak ada sunat di dalam bertayamum. Terus lagi sebab-sebab orang bertayamum. Sebabnya itu apa? Ada 3 sebab orang yang boleh bertayamum. Yang pertama itu tidak ada air. Yang kedua sakit. Dan yang ketiga membutuhkannya binatang yang dihormati karena kehausan. Itu ada 3. Sebab orang itu bertayamum. Yang pertama, ketiadaan air. Ketiadaan air ini yang bisa dari segi panca indera. Panca indera itu kita tidak mempunyai air. Atau juga ketiadaan air itu ditinjau dari segi syariat. Kita ada air, tapi ada sesuatu yang lain. Ini. Kalau dari segi ditinjau dari segi panca indera, itu sama sekali tidak mempunyai air. Misalkan air sungai di Tanjung ini kering. Itu berarti fakdul hissi. Fakdul hissi. Ketiadaan air dari segi panca indera kita melihat dengan mata kepala kita. Kalau yang kedua, itu ketiadaan air ditinjau dari segi syariat, syariah. Itu ada air, tapi ada kebutuhan yang lain. Itu ada beberapa, ada 4. Yang pertama, fakdu syar'i tadi. Yang pertama, ada air orang tersebut, tetapi air tersebut dibutuhkan oleh binatang yang dihormati karena kehausan. Air ini ada, tapi sedikit. Kalaunya berwudu bisa. Tapi ada yang berhajat, ada yang membutuhkan karena kehausan, yaitu binatang yang dihormati. Nanti kita bahas binatang yang dihormati itu apa. Yang kedua, ada air tetapi mahal.
tidak seperti harga biasa, harga standar. Itu bisa kita bertayamum. Yang ketiga, ada air tetapi ada yang mencegahnya. Ada yang mencegah air. Seperti perban. Di tangan kita ada perban. Misalkan di kaki kita ada perban. Yang kalaunya kita lepas itu menambah luka, menambah sakit badan kita. Atau lukanya itu tambah parah. Nah itu tidak bisa. Itu boleh bertayamum jadinya. Terus yang keempat, ada air tetapi nantinya sakit kalau menggunakan air atau bertambah parah sakitnya itu boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Itu yang pertama, faqdul ma, ketiadaan air. Yang kedua, sebab orang bertayamum yaitu sakit. Ada 3 hukum ketika orang sakit ini boleh bertayamum. 3 hukumnya. Yang pertama adalah wajib. Yang pertama wajib. Orang ini wajib bertayamum apabila takut binasa anggota badannya kalau menggunakan air atau memakai air. Itu wajib dia bertayamum. Terus yang kedua, mubah. Boleh. Seperti tadi. Yang pertama tadi adalah binasa. Yang kedua ini bertambah sakitnya. Bertambah sakitnya. Takut bertambah sakitnya. Itu boleh bertayamum. Boleh juga berwudu. Karena yang pertama itu wajib bertayamum. Ini bertambah sakit. Kalau itu tadi yang pertama tadi takut binasa berarti pasti bertambah sakitnya. Yang ketiga, haram bertayamum apabila orang tersebut sakitnya itu ringan. Tidak memudaratkan kalau memakai air. Misalkan seperti batuk misalkan, sakitnya itu ringan. Flu misalkan, bertayamum berarti haram. Haram dan tidak sah tayamumnya. Tidak sah bertayamumnya. Gitu. Misalkan panas saja. Misalkan meriang misalkan. Kata dokter itu boleh saja kena air. Ini ringan saja, tidak menambah sakitnya. Berarti haram kita bertayamum itu. Meskipun sakitnya itu meriang. Terus yang ketiga, membutuhkannya binatang yang dihormati karena kehausan. Binatang yang dihormati karena kehausan. Jadi binatang yang dihormati karena kehausan itu
boleh kita beri air. Binatang yang bukan dihormati itu ada 6. Berarti selain 6 ini adalah binatang yang dihormati. Di sini dibalik binatang yang tidak dihormati. Berarti selain yang 6 ini berarti binatang itu dihormati. Yang pertama adalah tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat, manusia karena malas. Itu kalaunya kehausan, kita air untuk berwudu saja bisanya kita tidak boleh memberi dia minum, memberi dia air. Orang yang meninggalkan sholat karena kasalan, karena malas, tidak boleh. Karena manusia ini hayawanun natik, binatang yang bisa berbicara, berkata. Hayawan juga manusia ini, tapi an-natik, bisa berbicara, bertutur kata. Yang kedua, az-zanil muhsan, orang yang berzina tapi pernah menikah. Duda atau janda berzina itu tidak boleh diberi air. Kalaunya kita satu-satunya air itu untuk berwudu, tidak boleh. Terus yang ketiga, kafir harbi, orang kafir yang memusuhi Islam atau memerangi Islam, memerangi orang muslim. Kalaunya kafir dhimmi, kafir yang tidak memerangi orang muslim, itu tidak apa-apa, boleh kita beri minum kalaunya ada air kita. Yang keempat, murtad, keluar daripada Islam. Yang kelima, anjing gila, kalbul akur, kita tidak boleh, anjing gila. Yang keenam, yang terakhir adalah khinzir, babi, itu tidak boleh. Kalaunya kita beri minum, satu-satunya air itu untuk berwudu, tidak boleh. Meskipun dia kehausan atau mati kehausan, itu tidak boleh kita itu. Wajib kita berwudu pakai air sedikit itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan syarat tayamum. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Lanjut. Syarat tayamum ada sab'atun, 7. Yang pertama adalah tanah atau debu. Debunya itu dari tanah. Bukan debu kayak apa? Debu seperti di dalam rumah itu ada debunya, bukan debu tanah. Debunya itu dari tanah. Syarat tanah atau debunya itu adalah suci, suci mensucikan, bersih, bersih daripada campuran, jangan tercampur dengan pasir atau semen, jangan sampai tercampur. Dan juga itu murni adalah tanah atau debu, debu dari tanah tersebut. Terus yang kedua, syarat yang kedua, tujuannya, yang kedua itu harus bertujuan, tayamum itu. Bertujuan untuk bertayamum. Jangan tidak ada tujuan. Tapi pasti sudah ada tujuan kalaunya ingin mengambil tanah untuk bertayamum.
yaitu dengan niatnya itu. Yang ketiga, syaratnya menyapu wajah dan dua tangan dengan dua tapak atau pukulan. Yang keempat, menghilangkan najis. Menghilangkan najis pertama-tama. Jadi kalaunya ada najis harus dihilangkan dulu. Yang kelima, mencari arah kiblat dulu. Sebelum bertayamum itu kita mencari arah kiblat. Kalaunya di sini sudah ada masjid, musola. Kalaunya dulu tidak tahu arah kiblat di mana. Jadi mencari arah kiblat dulu. Terus yang keenam, bertayamum itu sesudah masuk waktu. Sesudah masuk waktu. Kalaunya belum masuk waktu, itu tidak boleh. Kecuali orang yang ingin mengqadha zuhur di waktu sholat duha, tapi tidak mengqadha zuhur sampai waktu zuhur. Itu tidak batal tayamumnya. Setelah itu dia sembahyang zuhur. Tidak jadi mengqadha sholat zuhur yang ketinggalan. Tapi dia sembahyang zuhur pada waktunya. Itu adalah bertayamum sebelum masuk waktu. Itu diperhatikan. Tapi kalaunya niatnya itu bertayamum ingin sholat zuhur, misalkan setengah jam lagi sholat zuhur, bertayamum itu tidak boleh. Jadi syarat yang keenam, tayamumnya itu bertayamum itu sesudah masuk waktu. Yang ketujuh, yang terakhir, bertayamum itu satu kali sholat fardu. Bertayamum itu satu kali sholat fardu. Jadi setiap kali sholat fardu itu bertayamum. Sholat zuhur bertayamum, setelah itu sholat asar bertayamum lagi. Itu adalah 7 syarat bertayamum. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke rukun tayamum dan sunnah-sunnahnya atau fardu tayamum. Silahkan. Siapa yang ingin bertanya? Ada. Siapa? Hanapi, Pak. Ya, silahkan Hanapi. Firdaus kok. Hah? Firdaus kan Hanapi kah? Silahkan Hanapi dulu. Firdaus kan Hanapi. Ini Pak, yang menjadi pertanyaan Hanapi, Pak. Tayamum di saat kiblat, Pak. Ini kan misalnya kan kita di hutan, Pak. Ini kan di hutan. Secara otomatis kan di hutan itu mencari pasti kita menerawang dari artinya kan atau masuk juhur pasti hendak tayamum di hutan. Nah itu kan mencari area kiblatnya itu aja, Pak. Oh ya, berarti kita di hutan bertayamum sholat zuhur, jadi kita harus mencari arah kiblat dulu. Arah kiblat itu di mana? Iya, Pak. Arah kiblat itu sesuai dengan matahari terbenam itu di mana? Itu arah kiblat. Disesuaikan.
Misalkan zuhur, berarti kita lewatkan zuhur berapa jam, misalkan kita baru melihat itu. Baru bisa kita melihat itu zuhur. Atau sedikit 10 menit itu bisa tahu sudah kita arah kiblat itu. Mencari arah kiblat. Tapi kalau sudah bersungguh-sungguh tidak tahu juga arah kiblat, berarti ya kemana saja arah. Tidak menjadi masalah kalau di hutan misalkan tidak memiliki peta arah kiblat itu. Kan ada orang jualan itu peta arah kiblat. Nah itu kalau tidak ada, sudah kita bersungguh-sungguh mencari arah kiblat itu tidak dapat, berarti kita kemana saja kita menghadap itu tidak jadi masalah jadinya. Kemana saja kita menghadapnya itu. Kalau kita di Tanjung ini tidak bisa kita praktekkan kemana saja arah kiblat. Gitu, Hanafi. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan. Ada lagi? Firdaus ya, silakan Firdaus. Tadi kan Firdaus. Kan tadi syarat tayamum itu menghilangkan najis, Pak. Kalau tidak ada air, gimana Pak menghilangkan najisnya gitu? Pakai tanah menghilangkan, digosok-gosok Oh, gitu. Digosok-gosok, dihilangkan. Misalkan menghilangkan najis itu kan bisa di badan, bukan beristinja. Kalau beristinja kita dengan batu jadinya. Dengan batu. Kalau menghilangkan najis bisa dengan apa? Bisa dengan tanah, kita gosok-gosok tanahnya itu. Baru hilang. Asarnya aja lagi, bekasnya aja lagi itu ada. Itu tidak mengapa, tidak jadi masalah lagi itu. Karena ketiadaan air. Itu. Terima kasih, Pak. Itu Firdaus. Ada lagi? Silahkan. Ya. Ada lagi? Tidak. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Jelas? Iya, Pak, jelas, Pak. Jelas ini? Oh ya. Fardu tayamum atau rukun tayamum. Rukun atau fardu tayamum ada 5 macam. Yang pertama itu memindahkan tanah. Memindahkan tanah. Yang kedua niat. Yang kedua adalah niat. Jadi niatnya ini adalah membolehkan sembahyang. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Bukan nawaitu tayammuma fardan lillahi ta'ala. Bukan itu. Tapi nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Aku berniat bertayamum untuk membolehkan sholat. Kenapa jadi itu niatnya? Karena tayamum itu tidak mengangkat hadas. Tayamum itu tidak mengangkat hadas. Yang bisa mengangkat hadas itu adalah mandi dan wudu. Kalau hadas kecil wudu, kalau hadas besar mandi. Kalau tayamum tidak mengangkat hadas, tapi membolehkan yang haram. Membolehkan, diharamkan orang yang berhadas. Jadi membolehkan sesuatu yang diharamkan orang yang berhadas. Seperti membaca Quran, seperti menyentuh Quran, seperti sembahyang, seperti
haidnya atau bersihnya orang haid, kalaunya tidak ada air bertayamum, itu aja membolehkan sholat. Jadi nawaitu tayamuma listibahatis sholah. Aku berniat bertayamum untuk membolehkan sholat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Fardunya tidak ada. Karena ini adalah darurat. Waktunya kapan? Waktu niat tersebut. Labudda min qarnin niyati bin nakal. Harus dimulai niat tersebut saat memindahkan tanah tersebut. Jadi ini misalkan tiang. Nah, misalkan di tiang ada tanah, debu dari tanah itu. Nah, setelah kita mengangkat tangan, tapak tangan ini, kita berniat. Aku berniat bertayamum untuk membolehkan sholat Allah Ta'ala. Nah itu, sampai ke muka. Tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Pendapat Imam Ibnu Hajar. Jadi mulai mengangkat tangan sampai ke muka sini, sampai mengusap muka, kita harus berniat. Aku berniat bertayamum untuk membolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Dah. Itu. Harus itu. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar. Kalau yang pendapat Imam Ramli itu boleh seperti wudhu. Jadi pendapat Imam Ibnu Hajar itu mulai dari memindah tapak tangan sampai ke muka itu harus niat di dalam hati sampai menempel atau mengusap ke muka. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar. Kalau pendapat Imam Ramli itu sama dengan wudhu, ngambil debunya di sini, niatnya. Aku berniat, belum berniat lagi, di sini niatnya. Aku berniat bertayamum, aku niat bertayamum untuk membolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Itu bedanya Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Yang ketiga yaitu menyapu wajah atau muka seluruhnya, tapi tidak wajib ubun-ubun. Tidak wajib ubun-ubun. Bahkan tidak disunahkan. Ya. Sunahkan menyapu ubun-ubun. Kalaunya wudhu kan sampai ubun-ubun, tempat tumbuh rambut ini, sampai sini. Sampai sini. Kalaunya tayamum itu tidak, sampai sini saja. Nah. Dan juga tidak usah bersungguh-sungguh lah anunya, seperti wudhu, tidak usah. Ini aja. Nah, misalkan
Aku niat bertayamum untuk membolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Ini udah selesai. Itu menyapu wajah. Menyapu wajah. 1 kali saja. Setelah itu dikepakkan. Nah, itu. Yang keempat adalah menyapu 2 tangan. Menyapu 2 tangan. Nih. Di sini sudah kita sentuh, kita tapak, kita ambil di sini tadi, berarti pindah kita tempatnya itu, pindah ke sini misalkan, sebelah sini, kita pindah, baru ini jangan sampai tersentuh ininya, sini saja, setengah tapak tangan, setengah sampai sini. Nah ini, Pak. Nah ini. Nah, sini setengah, baru di yang tapak tangan ini baru di sini nempel. Nah di sini nempelnya. Tapak tangannya ini nempel di sini. Ibu jari menempel ke sini, ke ibu jari lagi menempelnya. Jadi gini, setengah. Nah, ini tapak tangannya ke sini, baru ibu jari ketemu ibu jari. Jadi ini tidak mustakmal, kalaunya gini mustakmal jadinya. Nah, mustakmal jadinya. Kalaunya ini tidak. Karena setengah sudah, setengah lah. Jadi dalam dan luarnya ini bisa. Jadi setengah tapak tangannya ini. Nah, di sini. Sama dengan ini lagi, sebelahnya setengah. Nah, setengah. Nah, baru sini. Ini kan belakang dulu. Belakang, baru muka. Nah, jadi ibu jari ketemu ibu jari. Jadi ibu jarinya itu kena usap juga. Jadi ibu jari. Nah. Selesai. Itu yang keempat. Menyapu 2 tangan. Yang kelima adalah tertib antara 2 sapuan. Jadi tidak boleh tangan dulu baru muka, tidak boleh. Jadi 5 adalah rukun tayamum. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut ya. Sunat tayamum. Sunat tayamum itu sama dengan sunat-sunat wudu. Tapi tidak bisa berkumur-kumur, tidak bisa beristinsyak, itu tidak bisa. Tidak bisa 3 kali, tidak bisa janggut yang panjang itu, yang tebal itu menyalat-nyalati janggutnya, itu tidak bisa. Tapi yang bisa itu ta'awud, basmalah, dan juga membaca saat menyapu wajah itu. Dan ini ada tambahan juga, saat bertayamum itu sunnahnya
meranggangkan jari-jari. Nah, mana tadi? Bentar ya. Yang kedua, kita sambung. Yang kedua, takhfifut turab ba'da dhar. Menipiskan tanah atau debu sesudah menapak atau memukulnya. Jadi sunnahnya itu menipiskan tanah yang sudah kita ambil, menipiskan. Tapi digoyang-goyang lah. Menipiskan itu dengan digoyang, jangan disampuk, jangan digenggam lah tangannya itu. Menipiskannya itu digoyang-goyang aja tangannya. Yang ketiga, tidak mengangkat tangannya dari anggota sampai sempurna sapuannya. Itu di muka dan tangan. Setelah menempel, jangan mengangkat tangannya. Jangan diangkat tangan. Itu sunnahnya. Yang keempat, mencopot atau melepas cincin pada awal pukulan, awal menempel, awal mengambil tanah tersebut, yaitu ingin mengusap muka. Itu harus dicopot atau dilepas, sunnahnya. Terus lagi, tidak menyapu tanah yang sudah menempel di muka atau di tangan sampai selesai sholat. Jangan disapu.
Jangan disapui atau dibersihkan dengan anduk, jangan. Itu sunnahnya. Biarkan saja ada tanah di muka dan di tangan kita. Di tangan yang kita usap itu. Sampai selesai sholat fardu. Kalau ini sudah selesai sholat, dihilangkan aja lagi tanah itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu tentang tayamum sebelum kita masuk ke ke istinja, etika istinja. Ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Udah wes lagi, Pak. Ya, silahkan. Kalau syarat tanahnya itu gimana, Pak? Syarat tanah gitu. Oh ya, syarat tanahnya itu sini ada. Yang pertama suci. Syarat tanahnya itu yang pertama suci, yang kedua mensucikan, yaitu tidak dipakai orang. Yang ketiga murni, tanah itu tidak bercampur apa-apa, pasir, semen, dan yang lainnya. Dan yang keempat adalah tanah itu seperti debu. Seperti debu. Bukan tanahnya itu gumpalan tanah. Jangan. Harus kita pecah dulu tanah itu. Seperti debu. Kalaunya gumpalan seperti batu itu tidak bisa. Harus seperti debu dulu. Tanah itu. Kalaunya ada batu-batu yang sedikit, tidak jadi masalah. Jadi ada 4 tanahnya itu. Jangan ada najis di tanah itu, yaitu suci tanah itu. Yang kedua, tidak pernah dipakai orang untuk bertayamum tanah itu. Yang ketiga, murni tanah, tidak bercampur apa-apa. Yang keempat, seperti debu tanahnya. Atau seperti kerikil halus kecil itulah. Tapi tanah, bukan batu. Itu syarat tanah itu. Tanahnya. Gitu, Firdaus. Gimana? Iya, Pak. Ya. Kasih, Pak. Nah, ada lagi? Saya, Pak. Fauzan ya, silakan Fauzan. Apa Fauzan? Kalau misalkan kita menemui tanah, tetapi tanahnya itu tidak suci, itu bagaimana, Pak? Maksudnya tuh sudah kita mencari itu tetapi tidak suci tanahnya. Ya. Itu bagaimana solusinya itu? Nah, apa ya? Tadi putus-putus apa ya? Kalau misalnya tanah itu tidak ada yang suci di suatu tempat. Nah, ya. Tempat itu kekeringan kan. Nah, tetapi misalkan di situ ada tai lah apa segala macam gitu. Itu gimana itu? Tanah lah. Berarti tabuk kayak dulu tanahnya. Oh, ditabuk. Diambil ke dalam dulu. Itu kan itu kan di luar, kalau di permukaan aja. Kalau ya. Kalaunya di dalam itu kan suci. Berarti digali dulu, Pak. Digali ya dulu, ditabuk lah. Iya. Kecuali misalkan di pesawat, misalkan tidak ada debu, tidak ada air, berarti itu sholatnya itu gara-gara menghormati waktu. Ya. Karena menghormati waktu saja jadinya. Setelah sampai di hotel misalkan berwudu, mengqadha sholatnya. Sholat yang di mana tadi? Di pesawat itu. Dan tidak menghadap kiblat juga di pesawat itu. Palingan duduk. Itu menghormati waktu saja. Diperbolehkan itu. Tidak haram kita sholat saat itu. Itu Fauzan.
Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ada lagi sebelum kita lanjut ke istinja? Ada lagi? Ada? Kita lanjut ke istinja. Kita lanjut. Ke istinja. Pengertian istinja dari segi bahasa itu menuntut memutuskan kotoran atau menghilangkan kotoran. Ada itu kotoran. Dari segi syariat atau istilah yaitu izalatul kharij an-najis al-mulawith bima'in aw hajar, yaitu menghilangkan najis yang keluar lagi kotor dengan menggunakan air atau batu. Jadi menggunakan air dan batu istinja itu. Terus lagi hukum istinja ada 6. Hukum istinja itu ada 6, wajib, mandub, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kalaunya wajib, orang beristinja apabila keluar najis yang basah, seperti kemih, kencing, itu basah. Yang kedua, sunnah, mandub, disunnahkan orang itu beristinja, yaitu keluarnya najis yang tidak basah, seperti kotoran yang kering atau dudah ini cacing, atau cacing keluar, atau juga keluar batu. Batu apa yang keluar di kemaluan itu ada batu apa? Batu marin ya. Batu itu sunnah saja beristinja. Atau cacing keluar dari salah satu dua jalan, di muka atau di belakang keluar cacing misalkan, itu sunnah saja beristinja, membersihkan itu. Dan yang ketiga mubah, yaitu boleh beristinja dari peluh, misalkan kita berkeringat di mana, di salah satu dua jalan itu berkeringat, itu boleh saja. Hukumnya boleh beristinja karena keringat. Yang keempat adalah makruh, beristinja dikarenakan keluarnya angin. Kentut beristinja makruh. Setiap kentut dia beristinja membasuh duburnya itu, beristinja
Setiap buang angin dia beristinja, berarti makruh dia itu. Beristinjanya itu adalah makruh. Berbeda dengan ada bendanya. Angin beserta bendanya ada. Seperti mencret. Nah, itu wajib jadinya beristinja. Wajib beristinja. Yang kelima adalah haram, tapi sah beristinja, yaitu beristinja dengan air atau batu curian. Terus lagi haram tapi tidak sah istinjanya, beristinja dengan benda yang dihormati seperti buah-buahan. Misalkan pengganti apa? Pengganti batu, buah-buahan yang kering. Misalkan buah jambu sudah dimakan orang. Itu dijadikan istinja. Itu tidak bisa. Itu haram dan tidak sah istinjanya. Tata cara beristinja itu ada 3 macam. Yang pertama, menggunakan air dan batu. Itu adalah paling afdol beristinja. Batu dulu, baru air. Karena batu menghilangkan benda najis itu, kalaunya air menghilangkan bekasnya. Jadi keduanya yang paling afdol, banyak nilai pahalanya. Jadi kalaunya bisa itu kita ada di mana di tempat qada hajat atau di WC kita ada batu lah. Batunya itu ya kalaunya bisa 3 sisi batu atau 3 batu yang tidak basah batunya. Kalaunya basah tidak bisa. Gitu. Jadi paling afdol itu batu dulu baru air. Itu paling afdol. Yang kedua, beristinja dengan menggunakan air saja. Ini di bawah nilai pahalanya daripada hajar dan air tersebut. Batu dan air tersebut beristinjanya. Yang ketiga adalah memakai batu saja. Itu boleh. Beristinja misalkan kencing misalkan. Istinjanya itu dengan batu. Tapi harus 3 batu atau 3 sisi batu. Tapi dengan ada syarat-syaratnya. Ini di bawah syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu adalah batunya itu suci. Yang pertama, tidak najis atau tidak terkena najis. Yang kedua, jamid. Jamid itu adalah keras. Benda padat, jamid. Kalaunya benda cair itu tidak bisa. Yang ketiga adalah qali'. Qali' itu kasar, tidak lembut. Kalaunya pecahan tembikar itu lembut, licin, atau juga cermin itu zujaj. Zujaj itu pecahan tembikar. Itu tidak bisa, harus kasar. Jangan licin lah pembersihnya itu. Batunya itu.
Yang keempat adalah bukan dihormati jenis batu itu. Jadi seperti tulang itu tidak boleh, dan juga setiap yang dimakan manusia itu tidak boleh. Dimakan manusia itu tidak boleh. Itu adalah catatan sahnya beristinja dengan batu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kita lanjut. Syarat bolehnya memakai batu tanpa air. Boleh memakai batu saja tanpa air. Ini ada 8. Yang pertama harus 3 batu atau 3 sisi batu. Yang kedua adalah tempatnya itu bersih, tidak kemana-mana kotorannya. Kotorannya itu di 2 lubangnya itu saja, itu tidak kemana-mana. Yang ketiga adalah tidak mencret, najisnya itu tidak basah, tidak sangat basah najisnya itu. Kalaunya basah seperti orang yang diare itu tidak bisa. Yang keempat adalah tidak terpisah dari tempat lubang tersebut. Salah 1-2 jalan itu tidak kemana-mana kotoran itu. Yang kelima, tidak mendatang, tidak ada kotoran lain yang datang. Enam, tidak melampaui batas dari kubul dan duburnya. Terus yang ketujuh, tempatnya itu bisa disentuh batu, yaitu 2 jalan tersebut. Yang kedelapan, batunya itu adalah suci. Batunya itu suci. Terus lagi sunat-sunat istinja. Yang pertama, menghitung air dan batu sebelum beristinja. Menghitung-hitung dulu. Ini sudah cukup tidak saya beristinja? Itu menghitung dulu. Yang kedua, ganjil. Kalaunya dengan batu itu misalkan kalaunya wajibnya itu 3. Kalaunya 3 itu tidak bersih, berarti 5. 5 tidak bersih, 7. 7 tidak bersih, 9 sampai bersih. Kalaunya hajar itu. Yang ketiga, beristinja dengan tangan kiri. Itu sunnah. Kalaunya ingin tangan kanan beristinja, berarti tidak sunnah. Tangan kiri itu sunnah beristinjanya. Tangan kiri. Yang membasuhnya itu. Yang keempat,
membasuhnya itu dengan jari tengah. Membasuhnya itu dengan jari tengah pada dubur kita atau di dubur kita. Apabila beristinjanya itu dengan air. Jadi dengan ini. Nah ini. Nah ini satu hari itu pasti kena kotoran. Ini sunnahnya. Ini tangan jari tengah. Nah itu. Yang sebelah kiri itu sunnahnya. Membasuhnya itu. Membasuh dubur itu. Kalaunya kita BAB. Yang kelima, khusus untuk laki-laki, mengambil pannya di antara dua jari, yaitu jari manis dan jari tengah di antara sini. Antara, nah, mengambil kemaluannya. Kalaunya ingin mengambil kemaluan tersebut saat beristinja, ingin membasuh misalkan. Untuk khusus untuk laki-laki, ambil dengan ini. Nah, dengan ini ngambilnya ya, seperti orang rokok. Nah, seperti ini ngambilnya. Ini sunnahnya. Kalaunya kita mempraktekkan dengan itu, niatan kita dalam hati mengikuti Nabi, berarti kita dapat nilai pahala jadinya. Membuang hajat BAB saja mendapat pahala banyak. Apalagi kita kegiatan yang lainnya, seperti amalan-amalan lainnya. Ke WC saja dapat pahala. Nah ini, jadi berapa kali kita ke WC dapat pahala? 10 kali ke WC dapat pahala. Misalkan BAB, mencret diare. Setiap hari, 10 kali sehari mencret, berarti kita 10 berapa kali kita dapat pahala pergi ke WC aja. Belum lagi yang lainnya, sholat yang lain. Sholat misalkan, sedekah yang lainnya. Ke WC saja dapat pahala sudah. Terus lagi yang keenam, mendahulukan air ke kubul kita atau ke kemaluan kita. Itu didahulukan air ke sana, dibasuh. Supaya tidak terkena najis kalaunya kita membasuh dubur kita. Membasuh bekas kita, BAB kita itu. Gitu. Yang ketujuh, mendahulukan istinja dulu baru berwudu. Mendahulukan istinja dulu baru berwudu. Jangan berwudu dulu baru istinja, itu sunnahnya. Tapi terserah. Kalaunya ingin berwudu dulu baru beristinja, tidak jadi masalah. Sah wudunya. Tapi jangan lagi keluar. Dan jangan menyentuh kemaluan itu, dan juga jangan menyentuh yang keriput di dubur itu, Kalaunya menyentuh yang kemaluan dan menyentuh keriput yang di dubur itu, batal wudunya. Jadi sunnahnya itu adalah beristinja dulu baru berwudu. Kebanyakan kita ya gitu, beristinja dulu baru berwudu. Yang kedelapan, menggosok tangannya dengan tanah dan membasuhnya sesudah menggosok dengan tanah. Kalaunya sekarang kita dengan sabun. Kalaunya dulu dengan tanah. Supaya tidak ada lagi bau itu. Yang kesembilan, memercikkan sarungnya dengan air
dipercikan sarungnya. Terus yang ke-10 adalah membaca doa sesudah keluar dari WC tersebut. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Itu setelah kita keluar. Terus adab qada hajat di tempat yang telah ditentukan. Adab qada hajat yang telah ditentukan. Adabnya apa? Yaitu adab ini sebagian dari sunnah juga. Yang pertama memakai apa ini? Na'lai sendal. Memakai sendal. Itu adab qada hajat. Yang kedua menutup kepala, yaitu dengan apa? Dengan handuk dan dengan apa saja, atau dengan kopiah untuk laki-laki. Kalaunya perempuan kerudung bisa, atau dengan handuk. Kalaunya tidak ada kopiah, itu adabnya menutup kepala. Yang ketiga membaca doa ketika ingin masuk. Jangan pas masuklah, jangan setelah masuk. Ketika ingin masuk, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsi an-najis wa minar rijsin najis. Itu adabnya, sunnahnya. Karena Nabi mempraktekkan begitu. Terus yang keempat, mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Yang kelima, mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Kalaunya ke masjid, bertolak belakang. Ke masjid, mendahulukan kaki kanan, masuk, keluar kaki kiri. Kalaunya masuk masjid. Yang keenam, tidak ada membawa nama-nama Allah, asma Allah, atau setiap nama atau tulisan-tulisan nama orang yang diagungkan, dimuliakan, seperti nama nabi atau buku-buku ilmu agama, atau juga nama-nama para ulama, gitu. Tidak ada membawa itu. Kalaunya membawa juga, itu genggam. Mana akan menaruhnya? Jangan sampai kita biarkan terbuka itu. Misalkan dalam kantong. Kalaunya kita, baju kita pakai kantong, dalam kantong langsung. Jangan sampai kita letakkan di kolam, di sisi kolamnya itu, jangan. Yang ketujuh adalah jongkok. Julus ini adalah jongkok lah. Nanti ada anunya tuh. Yang kedelapan, tidak berbicara. Yang kesembilan, tidak memandang ke atas, ke langit, atau ke bawah, ke kemaluannya, atau juga sesuatu yang keluar darinya kemana-mana. Tapi memandanglah ke muka. Ke muka dipandang. Jangan ke atas, jangan ke bawah, jangan ke kanan. Apalagi pas keluar itu kalau bisa jangan dipandang. Yang ke-10 adalah i'timad, menegakkan atau meluruskan tegak kakinya yang kanan, kakinya yang kiri, dan meluruskan lurus seperti ini kakinya yang kanan. Yang ke-11, tidak
meludah, tidak berludah saat di dalam WC. Dan tidak, yang ke-12, tidak bermain-main dengan tangannya. Jangan kemana-mana tangan, menggeripokkan tangan, apakah gawinya? Apakah digawinya kerajinan tangan, misalkan gawiannya menyulam, jangan. Di dalam WC jangan itu. Tidak sunnah jadinya. Yang ke-13, jangan mengangkat pakaiannya itu sampai, jangan menurunkan pakaiannya itu sampai ke tanah. Yang ke-14, memakai pakaiannya ketika selesai sebelum berdiri. Jadi sebelum berdiri itu memakai pakaian dulu. Sebelum berdiri. Jadi pakaian celana itu jangan dilepas. Gitu. Terus lagi ayas tabri'a, bahwasanya bersungguh-sungguh ketika kita selesai kencing, mungkin ada sisa-sisa di ujung kemaluan itu. Di ujung kemaluan. Jadi bersungguh-sungguh ketika kencing itu kita menyentuh kemaluan itu untuk laki-laki. Menyentuh kemaluan itu dengan menyentuh menggunakan tangan yang kiri, jari as-sababah, jari telunjuk yang kiri. Ini yang kiri. Di bawah qadib, di bawah kemaluannya itu, di bawahnya. Ini kemaluan, ini kemaluan, ini tangan kiri kita di sini. Nah, di sini diusap-usap supaya keluar bekas kencing yang ada di ujung kemaluan kita itu, atau bertanahnuh, berdehem. Itu supaya tidak ada lagi yang keluar itu. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan khusus berdehem saja lagi. Dan yang terakhir, yang ke-16, membaca doa ketika sudah keluar, yaitu gufranak 3 kali, alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani, atau ditambah alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatah wa abqa fiyya quwwatah wa adhaba anni adah. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Silahkan. Kalaunya tidak ada, kita bagi kelompok saja. Ketuanya sini adalah. Adalah ketuanya lah. Ada. Siapa ketuanya? Ketuanya siapa? Bahrul Ilmi. Bahrul Ilmi. Nah nih ya, kayak ini yang naik. Nah, Kita bagi kelompok. Ada pertanyaan dulu. Kalaunya ada pertanyaan, silahkan yang ingin bertanya dulu. Kalaunya tidak ada, kita bagi kelompok saja.
Ada? Tidak ada? Ya, kalaunya tidak ada kita kelompok. Untuk bagi kelompok ini apakah Bapak serahkan kepada kalian saja atau Bapak yang baginya? Ketua, bagaimana? Nah, Mungkin anu Pak bisa pendapat dari kekawanan juga yang lain. Nah, baru. hah? Mungkin Itu kah? kada ditanyakan juga ke kawannya kan. Mungkin Ada kita gini. buka Zoom pendapat dari kawannya. Buan pian bukan ya, Pak. Berarti Bapak yang baginya lah. Kayaknya dulu Pak. Kalau dari ulun Pak nyamannya tuh masing-masing Pak. Cuma ulun perlu tahu juga kan kawan-kawannya kayak Pak. Ya. Kalau kalian jawab buka anunya suara buan pian tuh buka hendak Bapak akan bagikan atau kita seorang. Ya. Itu apa sesuai dengan silabus. Mulai dari mana nih? Mulai dari kaifiat sholat. Mulai dari kaifiat sholat sampai metode perhitungan pembagian warisan. Sampai mulai kaifiat sholat. Jadi itu pas 7 kelompok. Jadi kalau 7 kelompok, satu kelompok 3 orang. Bagaimana? Yang lain kayak Pak? Nah ini. Jadi mulai kaifiat sholat, kalaunya E3 istinja sudah tadi. Jadi kaifiat sholat kasar. Setelah itu sholat Jumat, penyelenggaraan jenazah ini satu kelompok. Zakat itu satu kelompok. Setelah itu puasa, jual beli, muamalah, ijarah, gadai, perkawinan, hak, mawaris, metode penghitungan pembagian warisan. Itu. Pas 7 kelompok. Bagaimana? Soalnya ini sudah ajan ini. Bagaimana? Kalaunya sudah ajan, kalaunya diserahkan ke Bapak, berarti malam ini Bapak bagi. Kalau urutan maju itu gimana, Pak? Misalkan sudah dibagi kelompoknya, urutan majunya itu gimana, Pak? Sesuai kelompok satu itu ya ini. Kelompok satu ya mulai kaifiat sholat. Berarti itu milih seorang kah, Pak, materinya? Nah, kelompok satu misalkan ibaratnya itu bekuncang. Ngarannya itu bekuncang. Siapa? Dikuncang ngarannya itu kelompok satu ini siapa-siapa orangnya. Kuncang. Ulun bertiga itu sekampung Pak memilih yang membagi seorang Itu kan direkam. Atau kalian bagi saja dulu 3-3 dulu ini belum, atau kalian bagi dulu 7 kelompok, satu kelompok tuh 3 orang, baru nanti Bapak pilih materinya apa, Bapak yang memilih materinya. Bagaimana? Hah? Dari kami yang 3 orang-orangnya ngertiin bagi kelompoknya pertama. Ya. Iya Pak, setuju. Ya silahkan. Nanti berapa ya? Malam inilah Bapak tunggu selambat-lambatnya. Lah. Bapak lambatnya 7 kelompok. Satu kelompok 3 orang. Ya, siapa nih? Bahrul Ilmi. Lah. Ya, sip. Oke. Silahkan dibuka, kita foto dulu. Silahkan dibuka zoom-nya, kameranya. Udah?
Sudah? Sudah? 1, 2, 3. Oke, sip. Kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi ada sudah? Siapa tadi yang belum? Fauzan, Janawi? Ada Pak Ulun, Pak. Fauzan ada. Janawi? Tidak ada ya? Ya udah. Ya. Ya, waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.